Halo, back again with me Arsani Irianto di channel ini dan ini adalah Sepak Terjang. Timnas Indonesia berakhir menyudahi perlawanan dari Timor Leste dengan skor akhir 3-0. Kemenangan ini didapat dengan cara yang susah payah bahwa gol pertama justru lahir di menit ke-74 babak kedua. Di babak pertama sebenarnya Indonesia memainkan permainan yang cukup baik, namun sayang beberapa kesempatan gagal dimanfaatkan oleh pemain dari Indonesia. Salah satunya adalah dari umpan atau dari bola rebound yang disepak oleh Raihan Hanan masih mengenai tiang gawang. Memang Indonesia kali ini merotasi pemainnya. Salah satunya adalah Sandy Walsh dan Syain Batinama yang diistirahatkan, diganti. Di situ sebelah kanan ada Wahyu Pras dan di sebelah kiri ada Brian Fantari. Double pivot masih dipertahankan oleh pelatih John Hetman yang memantau pertandingan dari sisi tribun penonton, yaitu Mark Klok dan Ivan Jaina. Namun sayang sebenarnya Tom Haye memiliki peran yang sedikit melebar di sisi kiri penyerangan timnas Indonesia yang membuat sebenarnya jadi Tom Haye bekerja lebih ekstra dalam pertandingan kali ini. Pertandingan sampai turun minum masih dengan skor kacamata, padahal dari sisi Timor Leste bermain dengan 10 pemain setelah backnya Jackson Terera Fowler mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-24. Namun keunggulan atau menang jumlah pemain ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh skuad Garuda kali ini. Justru gol tercipta melalui Syain Batinama yang masuk di babak kedua, memanfaatkan cutback dari Noni Tripamora sehingga terciptalah gol di menit ke-74 itu, sebelum akhirnya digandakan melalui tendangan bebas atau free kick dari Tom Haye. Tendangan bebasnya cukup baik, bagus, mengincar sisi kiri dari back atau dari kiper Timor Leste, dan bola pun masuk ke sebelah kiri pojok atas dari pertahanan atau dari gawang yang dijaga oleh penjaga gawang dari Timor Leste. Mitchie Baker menggenapkan kemenangan menjadi 3-0, memanfaatkan umpan dari Ragnar Orhan Mangun dari sisi sebelah kiri penyerangan Indonesia. Tentunya kemenangan ini menjadi modal berharga buat skuad Garuda karena nanti di 3 Agustus akan berhadapan dengan lawannya sesungguhnya, yaitu timnas yang sangat kuat, yaitu timnas Vietnam di Pakansari Bogor 3 Agustus mendatang. Sebagai yang mana kita tahu bahwa Vietnam justru dalam posisi yang cukup bisa dibilang sulit setelah ditahan imbang oleh Singapura di markas mereka sendiri. Dengan demikian Singapura sekarang berada di puncak klasemen dengan mengoleksi 7 poin dan Indonesia berada di posisi kedua. Sedangkan bagi Vietnam sendiri, mereka berada di posisi ketiga dengan 4 poin. Tentunya ya, Vietnam di bawah Kim Sang-sik datang untuk mengincar kemenangan, apalagi sebagaimana yang kita tahu pelatihnya sedang memantau Indonesia saat menghadapi Mozambik dan Oman. Dan ini menjadi keuntungan tentunya bagi timnas Vietnam. Setelahnya kita justru pada helatan yang lalu, Piala AFF yang lalu, kalah 0-1 dari Vietnam. Walaupun demikian Indonesia waktu itu turun dengan skuad mudanya. Nah sekarang tentunya berbeda, sekarang sudah diperkuat dengan beberapa pemain diaspora yang meruput justru di Liga 1 di Indonesia. Seperti Tom Haye, ada Eliano Renders dan Sandy Walsh, Orhan Mangun, Syain Batinama, Jordi Amat dan lain sebagainya. Kemenangan justru
harus didapatkan dan merupakan harga mati buat timnas Indonesia jika ingin mengamankan satu tiket di semifinal. Dengan kemenangan nanti saat di Pakansari menghadapi Vietnam, tentunya di laga akhir nanti kita akan sedikit lebih rileks karena kemungkinan jika memenangkan dengan Vietnam kita hanya butuh hasil seri di Singapura nanti saat di laga terakhir untuk mengamankan satu tiket di semifinal. Juga mungkin akan ada rotasi di Singapura sehingga pemain-pemain yang merupakan inti atau the winning team dari timnas Indonesia dapat dimanfaatkan di babak semifinal. Kemungkinan untuk melawan Vietnam, Indonesia akan full squad turun dengan pemain-pemain terbaiknya, tidak akan turun seperti menghadapi Timor Leste di babak pertama. Ini akan seperti menghadapi Kamboja di babak pertama di pertandingan pertama dengan menggunakan full squad inti dari timnas Indonesia. Timnas Vietnam datang tentunya pasti dengan kekuatan yang penuh dan memiliki keinginan untuk menang karena sebagaimana kita tahu ini merupakan ajang yang sangat disiapkan oleh timnas Vietnam. Mereka menggelar TC terlebih dahulu dari sebelum jauh-jauh hari sebelum pertandingan ini dimulai lebih cepat dibanding dengan timnas lainnya di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Timnas Indonesia sendiri tentunya tidak boleh lengah bahwa sebagaimana kita tahu Vietnam diperkuat dengan 4 pemain naturalisasinya yaitu Rafael Son, juga ada kiper dan 2 gelandang asal Brazil. Walaupun Rafael Son ini masih mengoleksi 1 gol di ajang ini, tentunya tidak boleh kita anggap remeh dan patut mendapatkan perhatian. Di samping itu ada Nguyen Dimbak yang mengoleksi 3 gol hat-trick saat melawan Timor Leste. Tentunya Vietnam dengan permainan yang cukup kerasnya saat ini, sebagaimana kita tahu Doan Van Huan gitu ya, yang waktu final 2019 cederai Evan Dimas, tentunya sekarang sudah bersama timnas Vietnam kembali. Diharapkan juga mendapatkan perhatian dari timnas Indonesia karena pemain ini cukup keras dalam bermain dan merupakan breaker dari timnas Vietnam itu sendiri. Tentunya dengan dukungan dari supporter tuan rumah Indonesia di Pakansari diharapkan membuat sebuah atmosfer yang cukup mencekam untuk Vietnam dan memberikan tambahan moral atau semangat bagi timnas Indonesia. Semoga nanti permainan Indonesia berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan kemenangan. Berapapun itu skornya, walaupun 1-0 atau 2-1, tentunya itu merupakan tetap kemenangan dan sangat berharga untuk modal kita untuk mengambil 1 tiket di semifinal Piala AFF kali ini. Dan begitu saja teman-teman, bagaimana tanggapan kalian? Tuliskan kolom komentar, mari silahkan berdiskusi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya dapat pemberitahuan, support terus channel ini supaya tambah semangat untuk konten dan mereview beberapa pertandingan di Indonesia tentunya bersama timnasnya. Sekian dan terima kasih.